Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan, atas pimpinan Engkau dalam hidup kami, di mana kami boleh menerima karunia kemurahan Engkau, kasih Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu beranak dalam kehendak dan rencana Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal tidak berkenan kepada Engkau. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 10b dikatakan, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Sebagai orang percaya, kita mengakui kalau Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatan kita? Dalam kenyataannya, kita sering mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain. Apalagi kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tuhan dipinggirkan, bahkan kadang dilupakan. Ketika kesulitan atau jalan buntu, barulah kita mengingat Tuhan dipanggil sambil meminta pertolongan. Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Akan tetapi, Saul tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan. Ia terlalu mengandalkan pasukannya. Berbeda dengan Yonatan, anak Saul. Yonatan menunjukkan bahwa masih ada iman di istana. Di tengah-tengah kisah Raja Saul yang egois, haus akan kekuasaan, dan tidak memedulikan Tuhan, Yonatan tampil sebagai seorang beriman yang tidak mengandalkan banyaknya jumlah tentara, tetapi mengandalkan pimpinan Tuhan. Ia menunjukkan keberanian untuk menyerang tentara Filistin, tetapi ia juga meminta petunjuk dari Tuhan. Ia memberikan instruksi yang jelas kepada ajudannya bahwa hanya jika Tuhan berkenan kepada rencananya, maka ia akan melanjutkan rencana itu. Pertanyaannya, di manakah Yonatan masa kini yang beriman dan mengandalkan Tuhan dalam menyaksikan kuasanya kepada dunia? Marilah kita belajar teladanilah Yonatan. Iman tidak hanya dikatakan saja, tetapi harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memegahkan diri atau merasa pandai atau merasa hebat dan terlalu mengandalkan diri sendiri. Merasa mampu bisa tanpa Tuhan. Fakta akan membuktikan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, usaha kita akan sia-sia. Kalau tidak percaya, silakan kita bisa membuktikannya. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih, mari di dalam kehidupan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kemampuan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri ataukah mengandalkan yang lain. Tetapi mari kita belajar seperti Raja Yonatan, anak Saul, di mana Yonatan selalu mengandalkan Tuhan, baik di dalam mengatur pemerintahan, baik di dalam peperangan, sehingga ia boleh maju hanya dengan rencana Tuhan yang ada. Dengan demikian maka kemenangan akan terjadi. Kiranya dalam kehidupan kita juga boleh belajar dengan mengandalkan Tuhan, maka selalu ada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan iman percaya kita semakin dikuatkan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan, dan kiranya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya kami boleh belajar untuk menjadi Yonatan, meneladani hidup Yonatan yang hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan selalu ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan. Jauhkan dari hal-hal kita merasakan kekuatan berasal dari diri sendiri. Tetapi biarlah Engkau yang berkuasa hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.